Shalom Alehem. Ada sukacita di hari ini. Kita boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Pagi hari ini kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Selasa 17 Oktober 2023. Dengan kerendahan hati kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami semua boleh dituntun untuk memahami dengan baik. Bahkan kehidupan kami boleh diubahkan oleh firman Allah untuk semakin mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 14 ayat 1-12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Amin. Tema rehat di hari ini, daya kejut. Sobat rehat, kita mendapati dalam bacaan kita tindakan jahat dari Raja Herodes yang memberi perintah untuk menghabisi nyawa Yohanes Pembaptis. Tentu ide pembunuhan itu bukanlah idenya, namun karena telah bersumpah, ia tetap memberi perintah untuk membunuh Yohanes Pembaptis, meski ada rasa bersalah dalam hati Herodes. Perasaan bersalah bukan karena ia takut kepada Tuhan, namun lebih kepada ketakutan politis serta sumpah yang telah ia ucapkan. Garis besar kisah kematian Yohanes Pembaptis ini memperlihatkan bahwa betapa mudahnya seorang Herodes melakukan dosa. Memang dalam hati Herodes sudah ada niat, tetapi karena ucapan dan hasutan orang lain, ia pun melakukan niat tersebut. Sobat rehat, sekalipun bacaan kita lebih memberikan penggambaran tindakan Herodes, namun sesungguhnya
Pesan utamanya bagaimana berita tentang Yesus. Di ayat 1 dan ayat 2, kedatangan dan berita tentang Yesus Kristus memberi daya kejut dalam hati Herodes. Berangkat dari situasi tersebut, kita disadarkan bahwa kedatangan Yesus memang mengejutkan hati tiap orang. Artinya hati kita kembali diingatkan untuk merenungkan dan mengakui dosa yang kita lakukan, sadar atau tidak kita sadari. Sejatinya kedatangan Yesus adalah mencari mereka yang terhilang karena larut dalam dosanya. Pun dalam kehidupan kita selalu ada kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Kisah Herodes kita melihat bahwa selalu banyak peluang untuk kita jatuh ke dalam dosa, entah itu diri kita sendiri maupun dari orang lain. Namun juga suara-suara kebenaran yang ada dalam hati kita untuk terus mengingatkan kita bahwa kita pernah atau sedang dalam kuasa dosa. Dan hal tersebut selalu mungkin melalui kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita mencari dan menemukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh sadar bahwa tak satu pun di antara kami yang lepas dari kesalahan bahkan dosa. Bahkan setiap saat kami berhadapan dan melakukan dosa dari hari ke hari. Bapa, tetapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan, suara Tuhan, surat cinta dari Allah tiada henti-hentinya untuk menuntun kami, memotivasi kami, memberikan pencerahan bagi kami untuk mencari dan menemukan apa yang menjadi kehendak Allah di tengah kehidupan ini. Yang pasti bahwa kalau kami hidup dengan baik dan benar, maka kehidupan kami pastinya diberkati oleh Allah. Di hari ini, di mana saja anak-anak Tuhan berada dalam kondisi dan keadaan apapun juga, satu keyakinan kami bahwa kasih Tuhan melingkupi kami, supaya kami pun dimampukan untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah berkurang untuk mengasihi, menguatkan, bahkan memelihara kehidupan kami dengan berkat yang melimpah di dalamnya. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, segala dosa keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan